Kisah dari film ini sendiri menceritakan negara Jepang yang sedang kacau, mengalami krisis baik finansial ataupun moral. Kaum muda mulai berontak. 800.000 siswa memboikot sekolah. Pemerintah yang ketakutan melihat aksi kaum muda, membuat sebuah undang-undang yang disebut dengan Battle Royale. Setiap tahunnya, satu kelas berisi siswa kelas 3 SMP akan dipilih secara acak. Selanjutnya, mereka akan ditempatkan di sebuah pulau terpencil, di mana mereka harus saling membunuh. Untuk filmnya sendiri, kita dibawa ke siswa bernama Suya Nanahara. Ketika dia pulang sekolah, dia mendapati bahwa ayahnya meninggal gantung diri. Dengan pesan dari ayahnya, pergilah Suya, kamu bisa melakukannya. Siswi bernama Noriko adalah satu-satunya siswi yang rutin hadir di kelas 3B. Guru mereka bernama Kitano memutuskan mengundurkan diri setelah mendapatkan serangan dari siswanya bernama Nobu. By the way, Nobu juga sahabat baik dari Suya. Filmnya pun loncat menceritakan 1 tahun setelah guru mereka tersebut keluar. Jadi siswa kelas B sudah masuk pada akhir semester. Mereka ini lalu melakukan perjalanan pariwisata untuk liburan semester. Nah, yang jadi masalah, mereka ini nggak tahu kalau pihak sekolah yang bekerja sama dengan pemerintah ingin membawa mereka ke suatu pulau terpencil. Dalam perjalanan mereka ini, para siswa sengaja dibius untuk menjaga mereka sampai ke pulaunya nanti. Suya sebenarnya sudah curiga dengan keadaan ini. Namun sayangnya dia sudah keburu dipukul oleh seorang sampai pingsan. Ketika para siswa ini terbangun, mereka kebingungan kan, kok bisa berada dalam satu ruangan yang misterius. Dan juga sudah dikalungi sebuah kalung besi. Sebuah helikopter kemudian datang ke lokasi, disambut oleh tentara sekitar. Ketika orang ini turun dan dia keluar, dia adalah mantan guru kelas B setahun yang lalu, yang tempo dulu memutuskan keluar karena nggak tahan dengan perlakuan muridnya yang kurang ajar. Kitano kemudian berjalan menghampiri kelasnya sambil dikawal oleh tentara-tentara bersenjata. Dalam penjelasannya, siswa-siswa kelas B terpilih untuk berpartisipasi dalam undang-undang yang telah disahkan oleh pemerintah, yaitu sebuah permainan Battle Royale. Ada 2 siswa pindahan bernama Kawada dan juga Kiriyama yang akan ikut berpartisipasi dalam acara ini. Para siswa ini memiliki waktu 3 hari. 3 hari untuk mencari pemenang dalam permainan ini. Hanya 1 dari sekian banyak siswalah yang akan memenangkan dan kembali pulang. Sementara kalung yang ada di leher para siswa ini adalah bom peledak yang sudah dikontrol. Tujuannya jika ada salah satu siswa yang curang atau sengaja berada di luar zona, maka kalung tersebut akan meledak otomatis. Setiap siswa diberikan jatah berupa air minum, peta pulau, kompas, senter, dan senjata yang akan dibagikan secara random. Keadaan mulai rusuh ketika Kitano membunuh 1 siswi yang berisik. Lalu para siswa ini rusuh kayak pendemo yang gak dikasih jatah nasi bungkus. Kitano juga mengaktifkan kalung milik Nobu karena dia melawan. Nobu kemudian mati karena ledakan tersebut. Total seluruh siswa ada 42. Karena sudah mati 2, kemudian menyisakan 40 untuk bertarung di arena. Dalam 6 jam pertama saja ada 12 siswa yang sudah tewas. Yang pertama ada 2 siswa yang mati. Siswi bernama Tendo yang mati terkena tembakan crossbow. Ada 1 siswa gendut bernama Akatmasu yang mati terkena crossbow juga. Kemudian disusul 5 sekaligus yang tewas di tangan siswa pindahan bernama Kiriyama. Mereka ini mati ditembaki Yushi oleh Kiriyama. Kayaknya sih agak psikopat juga sih si Kiriyama ini. 4 siswi memutuskan AFK, bernama Yamato dan Ogawa yang loncat ke laut buat menyerahkan dirinya ke Maha Kuasa. 2 lainnya memutuskan gantung diri di atas pohon. 1 siswi bernama Megumi dibunuh oleh Mitsuko. Gaya-gaya Mitsuko ini juga nggak kalah jauh sama Kiriyama, sama-sama seperti psikopat. Keesokan paginya, Suya dan Noriko yang sedang berjalan diserang oleh siswa bernama Oki. Mereka pun berkelahi sampai berguling ke bawah. Kapak yang dibawa Oki tidak sengaja tertancap ke kepalanya dan akhirnya membunuh dirinya. Hal tersebut juga disaksikan oleh seorang siswi bernama Yuko, yang kebetulan Yuko ini adalah pacar dari Oki. Kemudian pria culun berkaca datang menembaki pistol ke arah Suya dan juga Noroki. Namun PA banget sih nembaknya nggak kena-kena. Bisa dibilang parah banget sih aimnya. Dia kemudian dibunuh oleh siswa pindahan bernama Kawada yang berhasil menembak mati siswa tersebut. Nah, terus ada 2 siswi bego lainnya yang teriak-teriak ngajak damai gitu. Kalau begini tentu posisi mereka enak banget diserang. Mereka berdua pun kemudian mati ditembak oleh Kiriyama. Di awalnya saja Kiriyama ini udah ngekill 7 orang. 1 siswi lagi tewas bernama Hirono, karena awalnya dia ini mencoba membunuh Mitsuko. Karena Mitsuko ini lebih jago, dia balik membunuhnya. 5 lagi siswa yang mati, sekarang tersisa 23. Noriko yang bersama Suya merasa kelelahan, karena hampir nggak ada waktu buat mereka istirahat. Kemudian Suya menggendong Noriko dan membawanya ke sebuah klinik yang terdapat di peta. Dan ternyata klinik tersebut sudah terlebih dahulu ditempati oleh Kawada. Namun Kawada berbaik hati, malah dia merawat Noriko dan memasakkan mereka makanan. Lalu ada seorang siswa bernama Hiroko bersama alat pelacaknya mendatangi gedung tua, di mana dia bertemu dengan 3 teman lainnya.
By the way, pemeran Misaki di film Cross Hero ini muda banget ya di film ini. Mukanya itu cocok banget jadi anak SMP. 3 temannya ini dipimpin oleh siswa bernama Mimura yang berencana meretas sistem kontrol dari Battle Royale dan juga mencoba merakit sebuah bom. Hiroki kemudian melanjutkan misinya mencari siswi yang sudah lama dia taksir sejak sekolah lalu. Sementara siswa lainnya lagi bernama Chigusa dan juga Nida. Siswa bernama Nida ini sebenarnya naksir kepada Chigusa. Namun Chigusa menolaknya dan ingin pergi sendirian menjalankan permainan ini. Nida ini memaksa banget sampai nodongin crossbow-nya ke arah Chigusa. Nida kemudian tanpa sengaja menembak crossbow tersebut. Namun untungnya miss dan menggores pipi Chigusa. Nah, Chigusa lalu mengeluarkan senjatanya yaitu pisau dan mengejar Nida sampai berhasil menusuknya mati. Ada Mitsuko yang kebetulan berdiri di situ dan menatap tajam ke arah Chigusa. Dia pun menembak Chigusa sambil dia berusaha melarikan diri. Chigusa yang sekarat karena tembakan ditemukan oleh Hiroki di sebuah bendungan. Chigusa pun gak tahan dan menyusul Nida ke alam baka. 2 siswa tewas dan menyisakan 21 lagi. Noriko yang sudah siuman kemudian berterima kasih kepada Kawada karena sudah merawatnya. Kawada juga bercerita bahwa dia adalah pemenang chicken dinner 3 tahun yang lalu. Namun sayangnya dia harus mengorbankan pacarnya bernama Keiko. Kawada juga menjelaskan bahwa dia kembali ditangkap dan dibawa lagi ke pulau ini untuk memperbaiki permainan. Atas hal tersebut, Kawada pun punya motivasi sendiri untuk membalaskan dendamnya atas kematian pacarnya. Di luar terdengar suara tembakan. Kiriyama sedang memburu salah satu siswa sampai menggiringnya menuju klinik ini. Singkat cerita, dia berhasil membunuhnya menggunakan sebuah pedang katana. 1 siswa lagi tewas dan menyisakan 20. Kiriyama kemudian melemparkan sebuah granat ke dalam klinik dan membuatnya meledakkan tempat tersebut. Karena kondisi yang sudah terdesak, Suya memerintahkan Kawada untuk menjaga Noriko, sementara dia berlari ke arah laut untuk mengalihkan perhatian Kiriyama. Ketika dia loncat, Kiriyama melancarkan tembakan menggunakan Yushi-nya. Kiriyama yang merasa Suya sudah tewas memutuskan pergi. Suya kemudian dibawa ke sebuah bangunan mercusuar di pulau ini. Ia kemudian siuman dalam kondisi diperban dan dirawat oleh siswi bernama Yuki Utsami yang kebetulan juga menaruh hati terhadapnya. 5 siswa lainnya juga bersembunyi di sini termasuk Yuko. Yuko trauma terhadap Suya karena sebelumnya dia menyaksikan kematian Oki ketika sedang berantem dengan Suya. Lantas dia menyisipkan racun di makanan yang akan diberikan ke Suya. Namun secara nggak sengaja seorang siswi datang dan memakan makanan tersebut. Tidak lama berselang dia pun langsung OTW ke alam baka. Hal itu menyebabkan di antara siswi ini saling tuduh-menuduh atas keracunan ini. Terjebak baku tembak antara mereka semua dan mereka semua mati cuma menyisakan Yuko. Menyadari apa yang telah dilakukannya, dia membuka pintu untuk Suya dan meminta maaf. Dia kemudian lari menuju ke atas tangga dan melakukan bunuh diri. Sekarang siswa tersisa 10. Suya yang dalam keadaan sekarat melanjutkan perjalanannya sendiri dan pada akhirnya menemukan Noriko dan juga Kawada. Hiroki akhirnya bertemu dengan pujaan hatinya bernama Kotohiki. Namun Kotohiki menembakinya dengan pistol hingga dia tewas. Lalu Kotohiki ditembaki oleh Mitsuko yang baru datang dan Mitsuko ditembaki oleh Kiriyama yang baru saja datang juga. Jadi matinya itu berurutan banget dari Hiroki sampai Mitsuko. Sekarang siswa yang tersisa berjumlah 7. Noroki, Suya, dan Kawada kemudian melanjutkan perjalanannya ke barat untuk menghindari zona berbahaya. Plus mereka ini mau menyusul Mimura yang sedang mengerjakan proyeknya. Sementara Mimura yang bekerja keras untuk menjalankan aksi retasnya, akhirnya berhasil meretas sistem kontrol Battle Royale. Karena para tentara panik, Kitano mematikan kontak listrik supaya tidak terjadi hal yang berbahaya. Lalu ketiga siswa ini mempersiapkan bom rakitan yang mereka ciptakan tersebut. Namun ada seorang siswa datang yang dimana mereka ini mengira itu adalah Suya Nanahara. Namun yang datang ternyata Kiriyama yang sudah menembakkan Yushi-nya. Teman Mimura pun kemudian mati tertembak. Mimura memutuskan maju ke depan tanpa peluru dan pastinya dia tertembak. Namun dia memutuskan meledakkan mobil tersebut dan bomnya pun meledak. 3 mati, tersisa 4 siswa. Tidak lama berselang, Noroki, Suya, dan Kawada datang ke sini. Ketika mereka ini tiba, markas ini ternyata sudah terbakar. Kawada akhirnya membunuh Kiriyama, yang dimana keadaannya ini, dia sudah susah melihat akibat matanya hancur. Namun Kawada juga terkena tembakan Yushi oleh Kiriyama. Pada akhirnya Kawada menyadari bahwa kalung yang di leher mereka ini terdapat mikrofon penyadap. Dia berakting seolah-olah telah membunuh Suya dan juga Noriko dengan menembaknya. Kitano yang curiga kemudian mengakhiri permainan, dan dia juga membubarkan pasukannya. Dia secara pribadi berniat membunuh pemenangnya. Lalu Kawada muncul sendirian menghadap Kitano dan membawanya ke ruang kontrol Battle Royale. Nah, Kitano ini menyadari bahwa Kawada beberapa bulan yang lalu telah meretas sistemnya dan telah menonaktifkan perangkat pelacak Suya dan juga Noriko. Karena curang, Kitano berusaha untuk membunuh Kawada. Namun Suya dan Noroki datang menodongkan senjatanya.
Ketiganya kemudian diperlihatkan sebuah lukisan buatan Kitano, yaitu lukisan yang menggambarkan sosok Noriko sebagai satu-satunya yang selamat dalam permainan Battle Royale ini. Kitano ini sebenarnya tidak tahan dengan kebenciannya terhadap siswa-siswanya dulu yang sering menyakitinya. Putrinya sendiri juga menolaknya sebagai ayah, dan dia selalu menganggap Noriko sebagai putrinya sendiri. Karena selama dia jadi guru, cuma Noriko lah yang bisa dibilang hormat dengan dirinya. Dia kemudian memancing Noriko, apakah ingin menembaknya atau tidak. Jika tidak, maka dia yang akan menembak. Sambil dia perlahan maju, Suya lah yang menembaknya berulang kali. Kitano pun kemudian terkapar. Setelah teleponnya berbunyi, Kitano bangkit kembali untuk mengangkatnya. Sepertinya yang menelepon istrinya, yang kemudian berpesan kalau dia nggak bakal pulang lagi. Kemudian dia melempar telepon tersebut dan menembaknya dengan pistol sungguhan sebelum dia benaran mati. Suya, Noriko, dan Kawada meninggalkan pulau itu dengan perahu. Namun karena Kawada ini terluka karena beberapa tembakan, dia pun terkapar dan mengatakan senang akhirnya bisa menemukan sahabat baru seperti Suya dan juga Noriko. Suya dan Noriko dinyatakan sebagai buronan karena dianggap sebagai tersangka pembunuhan dan juga bersekongkol dengan pembunuh. Mereka berdua kemudian memutuskan kabur dan terakhir terlihat di stasiun Shibuya. Film pun kemudian selesai.